ya. Oke, nah untuk refresh topik kita sebelumnya tentang deskriptif statistik, kita coba salah satu soal ya. Nah, jadi sebenarnya pertemuan pertama kita sudah bahas berbagai tools ya, statistical tools untuk kalian melakukan deskriptif analisis ya. Mulai dari yang pembuatan kayak bar chart, pie chart, kemudian pembuatan histogram, dan waktu itu juga sempat dibahas tentang box plot dan juga statement leaf. Nah, sekarang kita akan coba lihat aplikasinya tuh kira-kira seperti apa. Nah, kita lihat soal pertama. Sebagai seorang peneliti, Dr. STEM ini disseminates ya. Dia disseminates data dari Susenas 2015 dan dia select 128 household dari Jawa Barat. Nah, Dr. STEM ini dia tuh tertarik menganalisis pengeluaran bulanan rumah tangga untuk LPG ya. Nah, kemudian dia telah membuat yang namanya stem and leaf diagram untuk 113 household. Oke. Nah, jadi dia sampel terhadap 113 household. Nah, the 15 remaining data belum dimasukkan ke dalam pembuatan stem and leaf di atas tuh. Nah, jadi kan sebenarnya dia itu mengambil 128 rumah tangga. Cuman yang dia buat ke dalam stand and leaf itu baru di 113 observasinya. 15 sisanya yang 128 kurang 113 itu datanya ini. Nah, sebagai seorang research assistant ke STEM, kita itu diminta melakukan bantu analisis ya. Nah, yang pertama, yang A, reconstruct a complete STEM and leaf display by incorporating the additional 15 data. Jadi kalian disuruh buat ulang aja sistem analysis ini, tapi kalian harus memasukkan 15 data tadi. Karena kan idealnya 128 ya. Nah, untuk membuat sistem analysis-nya itu nah, kurang lebih kita begini aja ya, stem dan ini untuk lift-nya. Nah, tinggal kita ngikutin doang yang di table ya. Untuk stemnya ini kan dia start dari 1 sampai 12. Untuk sum dan frekuensi nggak dibuat tuh nggak masalah ya. Karena biasanya memang struktur stem and leaf itu kan memang hanya stem dan leaf-nya doang. Nah, sekarang kalian tinggal lihat nih. Ini kan data 15 data, ini beberapa data ya. Kalau kita lihat yang masuk ke stem satu itu berarti masuk dari 10, 11 sampai 19. Nah, ini kan di sini ada data 18 dan 19. Berarti 18, 19 ini harus kalian masukin ke stem satunya. Jadi leaf-nya ini, ya leaf pada stem satu ya, ini kan udah 0. Berarti ini satu. Nah, kalian tinggal hitung ulang aja. Satu, dua, tiga, empat, lima. Tujuhnya tuh ada dua. Nah, kemudian 18 jangan lupa masukin. Jadi ada muncul angka 8. Nah, lalu di sini 9-nya kan cuma 4 nih. Berarti dia kurang 1 9 lagi kan. Karena ada data 19 yang belum dia masukin. Oke, kurang lebih sebenarnya seperti itu cara pembuatan liftnya ya. Untuk yang pertama. Kalau teman-teman ada yang bingung, silahkan aja ditanyakan ya. Nah, next kita ke stem yang dua. Stem yang kedua ini kan udah ada 0, 1, 1 sekian. Nah, di sini ada dua angka 29 nih harus kita masukin. Tinggal masukin aja sih sebenarnya. Berarti 9-nya jadi ada 5 ya. Karena di sini baru 3 tambah 2 di sini. Nah, next kita ke stem yang ketiga. Itu ada angka 31, 32, 34, dan 35. Jadi ada 4 observasi ya. Jadi satunya sebelumnya kan ada 3 tambah satu jadi 4 ya. Kemudian ada 32 berarti jangan lupa masukin 2. 3, tiganya muncul 3 kali ya. Next yang empatnya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tambah satu lagi ya, jadi 11. Oke, betul ya. 1, 2, 3, 4, 5.
6, 7, 8, 9, 10. Oke, berarti empatnya udah aman, udah ada 10 totalnya. Nah, next limanya di sini satu, 2, 3, 4. Nah, satu, 2, 3, 4. Nah, jangan lupa masukin satu lagi untuk yang 3, 5 yang belum dimasukin tadi. Nah, sisanya tinggal ngikut sampai habis karena 3 bulannya udah selesai ya. Oke, nah jadi step yang ketiga kurang lebih seperti ini. Nah, nanti dan seterusnya sih sama saja sebenarnya ya. Cuman extend doang. 40-nya tambah nolnya satu, satu, kurang lebih seperti ini ya. Yang kelima, sebentar, 40-nya nolnya udah tambah satu, satunya nambah satu, duanya nambah satu, tiganya juga udah nambah satu, empatnya juga udah nambah satu, udah aman. Nah, next yang 50 berarti tinggal kita nambahin satu ya. Satu, 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 tiga, satu ya tambah satu. Oke, stem ke-6. 0, 2, 5, tambah 5-nya satu kali lagi ya, karena ada data 65 yang belum dimasukin. Next, 6, 6. Sisanya ke bawah udah tinggal sedikit. Oke, ingat ya, kalau misalkan stemnya di sini 9, 10, liftnya nggak ada, berarti tidak ada nilai yang di antara nilai 90 sampai dengan 100-an ya. Sampai 110 gitu. Sampai 109 ya. Jadi kalau misalkan di range 90 sampai 99 dulu nggak ada, itu liftnya kalian harus kosongin ya, bukan isi dengan angka nol. Nah, jadi kurang lebih ini adalah steam and lift yang baru setelah kita memasukkan 15 observasi tadi sisanya. Oke? Kalau ada yang bingung silahkan ditanyain. Next kita bisa lanjut ya ke yang B. Find the Q1, median, Q3, dan arithmetic mean from the complete data. Nah, jadi ini disuruh cari Q1, Q2, Q3 untuk keseluruhan data ya, jadi full data. Nah, kalau untuk mencari Q1, Q2, Q3, ingat caranya adalah kita mencoba mencari lokasinya terlebih dahulu. Ya, nah aturan mencari lokasi daripada Q1 adalah tinggal satu per kita kalikan dengan total observation ditambah satu. Total observation itu kan 128 ditambah satu. Karena kan rumusannya adalah satu per 4 dikalikan N plus satu. N-nya 128 tambah satu, 129, berarti nilainya 32,25. Q2 berarti itu kan adalah 2 per 4 ya. Kalikan 128 plus satu, dan yang terakhir Q3 itu kan 3 per 4 dikalikan 128 plus satu. Nah, ini adalah lokasi, bukan nilai Q1, Q2, Q3. Jadi ini baru membantu kalian, oh ternyata Q1 itu posisinya yang observasi ke 32,25. Gitu maksudnya. Nah, jadi untuk cara cari nilainya itu seperti apa, ya tinggal kalian hitung ulang satu-satu. Ini nomor yang ketiga dua tuh yang di mana gitu loh. Nah, cuman ingat dalam kalkulasinya menggunakan data terbaru. Setidaknya ya kalian itu sebenarnya dibantu dengan ada kolom frekuensi tadi ini. Frekuensi di soal itu kan tadi dituliskan ya 13, 12, 33, 23. Nah, cuman kita kan telah memasukkan tambahan 15 observasi. Maka frekuensi itu cobalah kalian update dulu ke yang terbaru. Contoh, stem satu awalnya di sini tuh adalah 13 observation. Di sini kita memasukkan tambahan 2 observation, sehingga frekuensinya itu harusnya jadi 15. Oke, atau kalau kalian mau hitung manual aja, ini totalnya ada berapa observation nih? Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, nah sisa 5. Berarti pas 15 gitu loh.
Nah, yang lain tinggal kita lakukan hal yang sama. Misalkan yang kolom stem kedua itu kan awalnya 12. Ini tambah 2 data. Berarti jadi 14. Begitu seterusnya. Nah, di stem ketiga nih, udah 33 ditambah dengan 1, 2, 3, 4. Berarti 37. Dan seterusnya. Kurang lebih kayak gitu ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan saja. Berarti ini 28. Kak, gue nih Ya, izin tanya kan tadi buat yang nentuin lokasi yang G1, G2, G3 kan tadi ada 128 tambah satu kan. Nah, 128 dari mana kan tadi? oh total observation-nya ini. Oh iya, 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 dari soalnya. Ah, ah. Terus kenapa ditambah satu Kak? Itu memang sudah rumusannya sih sebenarnya. Hmm, Selalu ditambah satu. oke deh. Thank you, Mm-mm. Kak. Oke. Kak, izin mau Ya. tanya, kalau Mm-mm. misalnya STEM and Live ini masuknya ke grup data atau yang data tersebar? Data tunggal dia. Data tunggal. Ah, ah. Data tunggal. Katanya Kak kalau eh, data yang kalau misalnya data yang grup itu nggak perlu ditambah satu Kak, bener nggak Kak? Betul. Beda formula dia. Ah, ah. Kalau grup, betul. Yang grup dia memang beda formula. Oke Kak, makasih Kak. Iya. Oke. Next kita lihat nomor yang stem 6 ya. Ini 5 tambahin 1, 6. Nah, kita coba cek ulang perhitungan kita udah benar atau belum. Nah, kalau udah pas 128 berarti kan udah match ya. Jadi harusnya sih udah nggak ada masalah. Pas 28, 9, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Ini kayaknya ada yang kelewat satu ya, stem 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, oke, 34-nya kelewat satu ya. Nah, oke, pas. Jadi kurang lebih seperti ini ya. Jadi cuman kalian harus hati-hati. Saya pastikan ini kalian hitungannya juga benar ya. Karena kalau salah, penentuan lokasinya jadi berantakan jadi nantinya. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 pos. 14, 15. Oke sih harusnya ini udah nggak ada masalah. Ini 5, 5, 4, betul 14. Oke, fix. Harusnya sih udah aman ya. Nah, next. Em, karena kita udah tahu posisinya ini data ke 32,25 nih Q1. Nah, jadi kalian lihat nih. Ini kan frekuensi nih. Oke, berarti ini ada 15. Nah, kalau stem kedua, berarti ini total udah 29 observasi kan. Nah, ini udah ke 29. Kalau tambah ini, berarti kan 32 tuh harusnya observasi yang di stem ketiga. Nah, nanti ini kan udah 29, dua ini udah 29 observasi, berarti satu yang pertama itu observasi ke 30, 31, 32. Nah, 32 berarti nilainya adalah yang masih 31. Ya, jadi ini sama dengan 31.
Cuman ingat, 31 yang posisi ketiga ini, itu adalah posisi benar-benar 32. Cuman Q1 adalah 32,25. 0,25-nya bisa kalian hitung sebagai selisih antara observasi ke 33 dan 32. Oke, nah karena tadi ini 29, 30, 31, 32 itu 31, 33 itu juga nilainya adalah 31. Berarti 31 kurang 31. Nah, jadi ini nilainya. Ada yang merasa bingung, silakan ditanyain ya. Nah, misalkan ini aku hitung apa, kumulatif frekuensi aja ya. Nah, jadi langsung ke titik nih, posisi 32 itu berarti harusnya di stem yang ke ini. Karena ini berarti kan nilai dari 29 sampai 66. Nah, next posisi ke 64,5. 64,5 itu masih di kolom ke, ternyata dia masih di row yang stem 3 nih. Karena stem 3 itu angkanya sampai 66. 64,5 berarti di ujung-ujungnya dong. Ya kan? Nah, berarti kalau kalian lihat 9 paling ujung ya, paling ujung nih 9-nya. Ini adalah observasi ke 66. Berarti ini 65, 64 nih nilainya ini. Berarti 39 ya. Nah, ingat 39 itu adalah observasi ke 64. Ditambah setengah dari jarak observasi ke 35 dan 34 ya. 35 ternyata kan nilainya masih 60, masih 39 ya. Jadi 39 kurang 39 masih sama ternyata nilainya. Nah, yang terakhir ini adalah 96,75. Itu adalah Q3. 96,75 berarti itu datanya adalah di stem yang ke-5. Karena stem keempat tuh baru sampai 94, berarti 96 itu startnya dari stem 5. Ya enggak? Berarti 0 pertama itu adalah observasi ke 95, 0 kedua itu adalah yang ke 96. Berarti 96 ini nilainya adalah 50. Ditambah 0,75 dari observasi 96 ke 97. Ini yang tadi eh, sorry, ini 95, 96, 97. Ternyata 97 tuh nilainya masih 50. Jadi 50 kurang 50 hasilnya kayak gini. Nah, jadi ini jawabannya. Ada yang bingung? Silakan bertanya. Nah, terakhir, ini kan udah find Q1, median Q3. Nah, last one-nya ini kan hitung arithmetic mean. Nah, arithmetic mean itu kalau kalian ingat, itu hanyalah rata-rata biasa doang. Yang kalian hitung-hitung biasa tuh, waktu hitung rata-rata itu sebutannya arithmetic mean. Nah, jadi tinggal kalian totalin semua bagi jumlah yang kalian hitung doang sih ya. Nah, jadi dari complete data yang dia minta ya. Berarti ini kalian harus hitung ulang semuanya. Nah, sebenarnya caranya gampang ya. Kenapa? Karena soal itu sudah kasih tahu kalian semua informasinya. Nih, sum nih. Dia ada memberikan kalian informasi sum. Sum itu artinya dia sudah membantu kalian menghitung nilai dari semua observasi di satu stand. Contoh kita cross check ulang, takut misalkan kalian ragu perhitungannya benar atau enggak, tinggal kalian cek nih di stem satu. Atau kita stem 8 aja lebih sedikit observasinya. Ini kan 80 ya. Berarti ini kan 8088. Nah, berarti ini kan nilainya adalah 80 plus 88 plus 88. Nilainya 256. Match kan dengan nilai sum di sini. Berarti sum di sini itu dia bantu kalian totalin semuanya nih. Nah, sehingga kalian nggak usah hitung ulang satu-satu. Dan 10, 11, 16, 1, 2, 3, 4, 5, plus 17 kali 2 plus 19 kali 4. Nah, yang pertama 211 ya, berarti match juga harusnya udah aman. Nah, kalau sudah, berarti kalian tinggal hitung aja sih, total summation-nya itu adalah 4836 tuh kan. 4836 tuh. Tapi ingat 4836 itu baru dari 113 household. Ada sisa 15 yang belum dimasukin tadi di bawah. Di sini pun kalian sudah dibantu. Sumnya itu adalah 553. Jadi kalian totalin tuh 553.
Nah, tinggal kalian hitung yang namanya arithmetic mean sebagai 5389 itu kalian bagi dengan total household 128. Berarti inilah rata-rata pengeluarannya di 42,1. Berarti 42.000 lah ya. 42.100 rupiah. Ini kurang lebih rata-rata pengeluaran rumah tangga untuk gas LPG. Oke, ada yang mau ditanyain silakan untuk terkait dengan sistem and lift. Oke, kurang lebih seperti itu. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, kita bisa lanjut ya. Untuk sistem and lift 3C. Construct a box plot diagram. Do you find any outliers data? Show the calculation. Nah, sekarang kita akan coba membentuk yang namanya box plot. Oke. Nah, eh, Raja box plot kan kurang lebih seperti ini ya modelannya. Oke. Nah, awal-awal kan yang pernah aku jelasin sebelumnya adalah kita bisa kerja dulu dengan mencari mengisi yang kotak-kotaknya dulu ya. Karena kotak box plot itu bagian boxnya itu yang paling gampang. Oke. Nah, kotak pertama ini akan kalian isi dengan yang namanya Q1 yaitu 31 ya untuk nilai Q1. Next, kalian bisa untuk yang si Q2-nya isi dengan angka 39. Nah, dan yang the last one tinggal isi 50 sebagai Q3-nya. Jadi Q3 itu tepat di garis ujung perseginya. 39 ini Q2, tinggal pintar-pintar kalian letakin dia lebih dekat ke siapa. Sudah jelas posisinya harusnya lebih dekat ke 31 dong, dibanding ke 50. Nah, nanti sebenarnya bisa kita kasih pembatas. Oke, 39 katakan di sini. Oke, jadi kurang lebih seperti ini untuk bodinya dulu ya, boxnya. Kalau bingung tanya aja ya. Next. Tinggal kalian cari nih, nilai minimum dan maksimum tuh jangan lupa ya. Untuk C-nya, minimum value-nya. Ya, ini kan berarti data terkecil tuh, data terkecil pasti 10 dong. Ya, dan data terbesar itu langsung nilainya adalah di 112 plus 5, berarti 125 tuh. Minimum tuh 10.000, maksimum tuh 125.000 tuh. Ada orang yang pengeluaran LPG sehari 125. Kurang lebih seperti ini. Nah, kalian cuman perlu ingat aturannya aja sih. Kalian perlu hitung yang namanya Q3 ditambah dengan 1,5 IQR dan satu lagi sih Q1 dikurangi dengan 1,5 IQR ya. Sebelum itu kita coba dulu hitung IQR ya. IQR itu adalah Q3 dikurangi Q1 ya. Nah, tinggal kita hitung nih Q1 dikurangi 1,5 IQR itu berapa? Q3 ditambah dengan 1,5 IQR itu berapa? Q1-nya itu kan 5.
em, 31 ya. 31 dikurangi 1,5 dikalikan dengan IQR. Lalu Q3-nya itu berarti di 50 plus 1,5 kita kalikan dengan IQR. Hasilnya seperti ini. Oke. Nah, sekarang Oxford itu kan dia punya tangan kiri, tangan kanan ya. Orang di buku sebutannya right whisker, left whisker, kurang lebih seperti itu. Nah, ini boleh panjang ke kiri, boleh panjang ke kanan. Cuman dia ada batasan, nggak bisa seenaknya. Di mana hal itu dibatasi oleh si Q1 min 1,5 QR dan Q3 plus 1,5 QR. Minimum ini bisa kalian compare dengan si nilainya si Q1 min 1,5 QR. Kalau ternyata nilai minimum lebih besar daripada Q1 min 1,5 QR, maka pojok kiri, tangan kirinya itu diisikan nilai si minimumnya. Jadi kan dalam hal ini minimum 10 masih lebih besar daripada si Q1 min 1,5 QR. Jadi di sini kita isikan 10. 10 ini mungkin udah agak ujung ya, karena jarak ketiga satu kan lumayan jauh harusnya. Oke. Nah, jadi kurang lebih seperti ini kan selisihnya 21 ya. Nah, next kita ke sisi kanan. Sisi kanan itu berarti kita compare-nya maximum value dengan si Q3 plus 1,5 QR. Maksimumnya di 125, Q3 plus 1,5 QR di 78,5. Karena nilai maksimum itu jauh melebihi ya apa namanya si Q3 plus 1,5 QR, maka kita tidak menggunakan nilai maksimum itu. Nah, kemudian kita akan turunkan tuh ke yang berikutnya. Ternyata nilainya di 115. 115 itu masih di atas 78,5. Jadi kita turunkan lagi, turun lagi sampai ada satu angka yang di bawah 78,5, yaitu tepat di angka 78. Ya enggak? Di sini kan stand 7, ini masih ada observasi yang 8. Yang 9, 79 kan kegedean, nggak boleh. Jadi kalian di sini pakai angka 78. Oke, 78 ini agak jauh juga ya. Oke, kurang lebih seperti ini. Ada yang bingung? Ada yang mau ditanyain? Silakan. Em, kan tadi sebenarnya kita punya banyak observasi yang kita tidak masukkan kan. Misalkan start dari si 79, 80, 88, 88, kemudian 115, 125, itu nanti kalian di ujung tuh boleh kasih titik-titik-titik tuh. Di sini titiknya untuk siapa, kalian tinggal isi tuh. Misalkan eh, ini untuk menandakan dia sudah di luar batas normalnya nilainya. Ya, jadi ini kalian bisa copy beberapa titik ya untuk kalian letakin di situ di ujung. Untuk menandakan bahwa mereka itu sebutannya adalah outlier ya. Jadi kalau kalian pernah dengar, sebenarnya di sini kan dia juga tanya, do you find any outlier? Jawabannya yes. Nah, kalau kalian masih ingat topik yang kemarin ya, yang disebut sebagai outlier adalah X is outlier if ya X itu lebih besar daripada Q3 plus 1,5 IQR atau X itu lebih kecil daripada Q1 min 1,5 IQR. Dalam kasus ini kita tadi lihat tidak ada observasi yang di bawah Q1 min 1,5 IQR karena data paling kecil di 10. Nah, tapi di sisi kanannya itu ada beberapa tuh yang outlier yang di atas 78,5. Nah, jadi apakah ada outlier? Yes, ya. Ada several outliers. Nah, contohnya apa aja tuh outliernya? Itu berarti start dari misalkan 79 tuh, 80, 88, 88.
kemudian ada 115 dan 125. Ini outlier-nya. Ada pertanyaan sampai di sini? Oke, jadi kurang lebih sebenarnya seperti itulah konsep pembuatan box plot. Next, kita bisa lanjut ke soal D. If you want to compare the dispersion of data between those at stem 1 dan stem 5, what is the best measure that should be used ya? Explain why. Dan jadi kalau kalian mau compare tuh ya dispersi data antara stem 1 dan stem 5. Jadi stem 1 tuh yang ini, stem 5 tuh yang ini. Nah, kita mau compare nih dispersionnya. Oke, antara dua ini. Kita compare dispersionnya kira-kira ukuran apa yang cocok. Nah, kalian harus ingat, ada beberapa statistical measure yang digunakan untuk kita mengukur dispersion. Jadi dispersion itu sebenarnya persoalan sebaran datanya. Jadi datanya disperse atau tidak. Nah, ukuran itu tuh banyak. Contoh kayak sebenarnya kalian harusnya pernah dengar istilah kayak mean absolute deviation, kemudian ada namanya variance, standard deviation, dan yang lainnya. Nah, cuman kalau kalian compare stem 1 dan stem 5, kan kalian tahu ya, stem 1 ini kan berarti dia angkanya 10, 11, 16, sampai 19. Stem 5 nilainya 50, 51, sampai 59. Ini adalah dua data yang punya perbedaan nilai rata-rata, ya kan? Rata-ratanya kan beda jauh. Satunya nilainya cuma belasan, satunya 50-an. Oke, nah kalau kalian ingin mengcompare dispersion data dari dua nilai yang berbeda jauh seperti ini, maka kita tidak, maka agak kurang tepat ya kalau kita menggunakan si variance ataupun standard deviation. Nah, kita harus menggunakan ukuran yang lebih relatif sifatnya, yaitu dengan menggunakan yang namanya coefficient of variation. Kurang lebih seperti ini ya, CV. Oke. Nah, CV itu kan kalian recall lagi ya, CV itu adalah standard deviation dibagi dengan rata-rata. Itu aja rumusnya, simple. Oke, jadi kurang lebih seperti itulah alasannya kenapa kita menggunakan CV. Next, kita bisa ke yang E. Based on D, which stem has more diverse data? Jadi show the calculation. Oke, jadi kalian harus menghitung standard deviation dan rata-rata di stem 1, kemudian di stem 5. Kemudian kalian harus hitung. Jadi kalian sebenarnya harus memahami lah ya setidaknya. Sebenarnya cara hitung variation sama hitung standar deviasi itu gimana. Nah ini berarti kalian harus tulis keluar tuh data mentahnya. Sebentar. Stem 1 isinya stem 5 isinya. Nah, stem 1 itu berarti 10, 11, 16-nya 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 17-nya 2, 18-nya 1, 19-nya 5. Kalau ini 50, 50, 50, 51, 51, 51, 51, 53. Oke, nah jadi ini untuk datanya. Jadi kalian harus tulis keluar observation-nya. Kalau lebih seperti ini, pelajari aja kan kalian statistik kan boleh bawa kalkulator ya. Jadi kalkulator saintifik itu ada fungsi built-in formula untuk hitung standar deviasi ataupun hitung si apa namanya varians yaitu udah ada. Nah,
Untuk hitungannya, ya, standard deviation, itu tuh sebenarnya kalian kalau mau formula di Excel tuh ada ya. Standard deviation, pakai yang S ya, ini yang sampel. Dari misalkan ini, stem satu nilainya berapa, itu langsung ketahuan nilainya. Oh, ternyata standar deviasinya di 2,77 nih. Kalau hitung manual tuh bisa-bisa aja. Tapi misalkan ini ya. Ini average, ini mean, ini standard deviation. Oke. Nah, min itu rata-rata itu kalian pasti semua bisa. Persoalan ketelitian doang. Nilainya kan seperti ini kurang lebih. Nah, oke. Itu min dan kalau menghitung standar deviasi manual tuh kayak gimana sih? Nah, itu sebenarnya simpel. Setiap data ini kalian kurangi terhadap rata-ratanya doang. Ya. Kurangi terhadap rata-ratanya, nanti kalian pangkat 2. Itu aja permintaannya. Oke? Kita coba ulang lagi. Nanti data kedua, 11 dikurangi rata-rata pangkat 2. Data ketiga itu sama juga, berarti 16 dikurangi 16 3 bagi pangkat 2. Kurang lebih seperti itu doang. Oke. Nah, kalau udah ini sebenarnya kalian bisa lakukan untuk semuanya. Kalau sudah, ya, kalian tinggal average-kan. Nah, cuman ini kan adalah data sampel. Kalau sampel itu biasa N-nya itu kita kurangi 1. Kalau ini 15 observation, berarti kita bagi 14. Ketemulah angka 7,7. 7,7 ini namanya variance. Standar deviasi itu kan akar dari variance. Nah, jadi hasilnya pasti sama. 2,77. Ini perhitungan manual. Oke, kurang lebih seperti itu. Ada yang bingung, silakan ditanyain. Kak, kalau misalnya nanti pas ulangan tuh kita kan pakai eh, paper kan, Benar. itu berarti harus manual ya Kak? Nggak mesti. Sama kalian bisa kalkulator, nggak masalah. Oh, tadi gimana Kak kalau langsung Kak yang standar deviasi? Oh, standar deviasi di kalkulator tuh beda sama Excel ya. Jadi kalian harus tekan-tekan beberapa tombol dulu baru bisa muncul fungsinya. Itu kalian harus belajar tutorialnya sih palingnya. Oh ya, tadi gimana Kak cara langsungnya Kak kalau yang di Excel? Oh, Dari kalau di kal Excel itu hanya perlu pakai komen stdef. Oh, STD. Oh Hmm, iya. oke. Kak, kalau Ya, misalnya standar deviasi itu akar dari meannya varian. doang ya? Akar dari Varian. varians. Varian yang mana, Kak? Varians itu apa? Maksudnya varians yang mana tuh formulanya atau apa? Oh iya. Di bagian mana sih maksudnya varian? Oh, Di tabel ini? kalau varians itu di sini nih. Nah, ini varians. Hmm. Jadi kalau varian ini di hasil kuadrat ya? Apa sih? Iya, benar. Kuadrat dari standar deviasi. Kalau standar deviasi berarti akar dari varians. Tapi kalau misalnya yang tabel sampingnya stem 5 tuh namanya apa, Kak? Oh, nggak ada nama. Dia cuma untuk perhitungan manual doang sih. Hmm. Nggak ada nama dia. Bisa. Kalau kalian mau, ya palingan kayak gini aja sih. Tulis aja X, I kurangi X bar pangkat 2. Oke, oke. Buat ngitung varian ya ini ya? Benar. Oke. Oke, Kak. Oke. Berarti Kak eh, nentuin variannya gimana Kak? Kan data sebanyak. Hitung, hitung varians. Iya, Apa, di formula Excel atau apa nih? iya sehingga jadi 7,70 ini. Oh, oke. Sebenarnya kalau bicara manual, itu tinggal semua observasi ini kalian rata-ratain doang sebenarnya. Cuman rata-ratanya itu adalah kalian, karena ini data sampel, kalian tuh sum semua. Kan biasa kalau sum semua langsung kita bagi N kan kalau hitung rata-rata. Cuman nanti kalau sampel dia tuh N-nya dikurangi 1. Jadi kalau ini 15 observation dikurangi 1 sisa 14. Itu doang. Hitung variance.
Oh, jadi dikurang satu ya, Kak? Benar, karena sampel. Hmm, Ada lagi yang mau ditanyain, silakan. Kak, aku boleh nanya mundur nggak di yang tadi, Oh, yang IKR, IKR itu, IKR. IQR Oh, itu. oke, sorry. Ah ya, kenapa? Nah, itu apa, kalau ini kan buat nentuin ini ya, kayak apa, yang X lebih dari, misalnya Q3 tambah 1,5 itu buat tentuin outlier yang di atas gitu. Ya, Benar, yang batas atasnya. benar. Yes, yang ini. Nah, Ah, Q3 itu berarti kan ini kan 50 ditambah 1,5 sama kan IKR-nya itu berarti 50 kurang 31 ya? di IQR-nya, ya benar. IQR-nya 50 kurang 31, betul. Oke, oke. Betul. Memastikan aja, Kak. Makasih, Kak. Oke, yuk. Kak, boleh balik ke yang tadi, Kak? Oke, Nah, jadi untuk menentukan berarti 16,53 dikurang 10 terus di pangkat 2 ya semuanya gitu. benar. Ini berarti kalau ulangan itu makan waktu banget ya, Kak? Atau sebanyak ini juga atau gimana, Kak? Eh, Sebenarnya ini kan soal, kalau soal ini sebenarnya dulu soal offline juga ya. Jadi mungkin makan waktu. Cuman yang ini memang agak makan waktu sih. Jauh makan waktu dibanding soal-soal biasanya. Hmm. Tuh. Jadi dalam waktu 3 jam ya, Kak? Eh, statek bukan 2,5 ya. Oh, jadi Kayaknya yang 3 jam cuma matematika sih. Kayaknya ya. Atau enggak PE juga. biasanya jumlah soalnya gimana tuh, Kak? Atau kayak Jumlah soal biasa 4 kalau statistik. 4 mungkin dalam bentuk 4. dan kayak ada ABC gitu ya. Eh, iya, tapi bukan pilihan ganda ya. Maksudnya ada anaknya A, B, C, D. Kayak gini lah ya, kayak yang Ah, standar. betul kayak gini doang. Oke deh, Kak. Oke. Oke, next. Sebenarnya itu kan diminta hitungkan yang jawaban kita soal D ya. D itu kan minta hitung CV. Nah, CV itu berarti adalah standar deviasi. Kita bagi dengan min-nya. Nah, oke, standar deviasi dibagi dengan min. Nah, siapa yang lebih kecil, siapa yang lebih besar, dia yang lebih disperse datanya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, siapa yang lebih disperse datanya? Jawabannya adalah sebentar mana soalnya? Which stem has more diverse data? Nah, jadi jawabannya adalah stem satu ya, has more diverse data. Karena nilai CV dia lebih tinggi dibanding yang punya si stem 5. Ada pertanyaan sampai di sini? Silakan. Stem one has more diverse data. Sebenarnya kan, Kak, kalau em, nanti tidak diperbolehkan kalkulator kan sebenarnya tuh yang jadi apa ya khawatir tuh kalau misalnya kita udah menggunakan caranya dengan benar gitu Hmm, kan kita pasti hitung satu persatu. Nah, ketakutan itu ketika ngitung satu-satunya itu loh yang agak salah, pasti kan nanti kesannya bisa salah juga kan. tuh, pasti ke bawah. Jadi. Biasanya emang perlu sering latihan ya, Kak. Kenapa? Kita emang perlu sering latihan yang kayak hitung manual gitu sih, nggak, karena kan di kelas juga kan pakai Excel, terus sekarang juga pakai Excel gitu. Tuh, oh, betul ya. Jadi mau gak mau saya harus latihan sih ya hitung manualnya. Tapi paling aman sih kalian belajar kalkulator doang sih. Cara pakai standar deviasi, varians, dan teman-temannya.
Kalau itu bisa sih harusnya itu save waktu ya, hemat waktu lah. Oke. Tapi jaga-jaga kalau lupa atau kalkulatornya nggak berfungsi ya, kalian harus tahu cara hitung manualnya juga kan. Kurang lebih kan seperti ini. Itu aja sih. Kak, kalau yang XI kurang X bar tuh XI-nya apa ya kayak? X itu data tunggalnya, maksudnya X itu X1 10, X2 11, X3 16 itu. Tapi semua dikurangi terhadap X bar. X bar itu rata-rata maksudnya. X bar itu X yang atasnya garis lurus ya. Oke, ini yang perbandingan antara stem 1 sama stem 5 tuh dia mencari apa sih? Kayak lebih better mana gitu. Eh, Data mana yang sebarannya lebih lebar gitu loh. Oh iya, iya bang. Oke. Berarti kalau kayak gini kan stem 1 0,17, Yes, itu 0,5. Berarti yang stem 1 dong. yes benar. Yang lebih diverse. Berarti, Kak, berarti angkanya makin tinggi makin diverse gitu. Benar, makin diverse. Diverse itu makin apa makin tersebar gitu apa artinya apa? Ya, yes betul. Makin tersebar. Jadi ada orang yang nilainya rendah, ada orang yang nilainya tinggi-tinggi gitu loh. Ibaratnya kayak di kelas, ada orang mungkin yang dapat nilainya 0, 1, 2, ada yang dapatnya 100. Itu tuh terpencil kan jauh antara orang yang dapat nilai 0, 1, 2 sama yang 100 kan jauh. Nah, beda sama kelas yang nilainya mungkin antara nilainya 90 sampai 100 doang. Ya kan? Nah, jadi maksudnya kayak gitulah kira-kira. Kalau diverse ya, maksudnya tuh kira-kira seperti itu. Tapi untungnya kadang soal juga ngasih informasi baik gitu ya, kayak sum yang udah dikasih tahu gitu. Terus Apa yang dikasih tahu? sum Oh yes, benar. kan kalau ngitung juga kayak ya ampun. Kalau banyak gitu sih biasanya dibantu ya. Karena ini kan memang gede angkanya ya. Hmm. Banyak. Itu aja. Oke, aman? Ada yang mau ditanyain lagi untuk deskripsi statistik? Silakan. Buat box plot kita nanti harus gambar si titik-titik itu nggak Pak? Ya, kasih tanda supaya dia biasa kalian kasih bintang-bintang sih. Bintang-bintang untuk nandain dia layak. Terus perlu kayak dikasih penjelasan nggak sih kak? Atau kayak ya udah gambar aja gitu? Nggak perlu. Bagaimana? Udah tahu sih. Kalau titik-titik biasa di luar box plot udah pasti layak lagi. Hmm. Nah, aku agak banyak nanya soalnya dosen saya di kelas tuh kayak banyak cerita. Jadi daripada jelasin dia kayak ketinggalan. Oke, nggak apa-apa. Oke, Kak, maaf mau nanya. ya. Kenapa? Ini kalau yang itu kan yang hasil XI kurang X bar pangkat 2 itu kan yang di baris pertama itu kan 42,68. Tapi aku Hmm. nyari dia kalkulator sendiri tuh 42,64. Nah, itu tuh angka-angka di belakang koma itu penting nggak gitu ya, Kak? Nanti kan mempengaruhi total juga tuh. Kalau pangkat penting. Kalau pangkat tuh ya, sebenarnya pangkat itu fine. Kalau dua digit di belakang koma nggak apa-apa sih dipakai di sini 53. Tadi kan 42,64 ya, nggak masalah lah itu. Soalnya pangkat 2 itu lumayan berpengaruh untuk desimal. Jadi usahakan desimal tuh minimal 2. Itu aja sih. Itu nggak masalah 42,64 ya. Oke ya, Yap. makasih, Kak. Oke.
Itu tuh yang di belakang koma lainnya dihilangin atau dibuletin sih kak? Dibuletin sih kak sampai jadi tinggal dua doang di belakang koma. Dibuletin, bukan Dibuletin. dihilangin sih. Ini kan 533,3 ya. Oh iya kak. 53 aja. Nah, itu jawaban yang B itu kan coefficient of variation itu. Itu H. explain-nya gimana, Kak? Karena tadi kita compare data yang ini punya rata-rata yang beda gitu loh nilainya. Hmm, Jadi pakainya jadi keseluruhan coefficient of variation deh gunanya untuk meng-compare aja gitu benar untuk intinya. compare. Benar. Kalau berarti kalau misalnya asumsinya rata-ratanya sama kak, eh nggak mungkin sama ya? Nggak mesti sama ya, tapi kalau dekat-dekat ya fine, nggak masalah. Hmm. Tapi cara paling efektif pakai CV ini ya. Yes, betul. Cuman kadang emang harus nentuin standar deviasinya dulu. Hah, benar. Kalau misalkan kalian compare rata-rata yang 16,53, nah kalau yang kedua cuma 17 ya nggak masalah, langsung pakai standar deviasi. Hmm. Karena kan dekat. Aman semua untuk topik pertama deskriptif statistik ya, kurang lebih seperti itu. Kalau teman-teman nanti ada yang masalah bingung, silakan aja ditanya ini kembali. Oke kak. Oke. Oke, next kita move ke topik baru ya, tentang price index. Terusnya ya kalian udah pernah dengar ya tentang indeks-indeks harga. Oke, nah untuk tentang indeks harga nih. Indeks harga itu sebenarnya ngapain ya? Dia sebenarnya ya pokoknya ada barang-barang, tiap barang itu kan ada harga. Dia cuma mau compare harga barang di satu tahun dengan tahun sebelumnya gitu loh. Atau dengan tahun-tahun lainnya lah. Intinya dia cuma mau compare harga. Nah, jadi kalau kalian mau compare harga, kalian tuh butuh mendevelop suatu angka yang bisa kalian pakai untuk kalian compare. Contoh kalian pengen compare apa? Misalkan kalian pengen compare harga ayam. Misalkan pengen compare harga 1 kilo ayam di tahun ini sama yang tahun lalu. Nah, kan logika pertama ya kalau compare harga ayam bandingin aja. Misalkan tahun ini 1 kilo ayam 35.000, tahun lalu 30.000. Berarti kan naiknya 5.000 ya. Nah, nanti kalian hitung nih 5.000 tuh naik berapa persen. Itu logiknya aja sih sebenarnya kayak gitu. Nah, jadi ada beberapa indeks harga yang akan kalian pelajari. Mulai dari yang namanya simple price index, aggregate price index, weighted price index adalah Spears, Pasche, dan Fisher. Kemudian kalian ya sisanya hanya otak-atik dari indeks harga kayak hitung nominal dan real value, kemudian changing the base year. Itu doang. Nah, untuk mempermudah ilustrasi dan penjelasan, kita langsung pakai contoh saja. Nah, jadi di sini katakan kita punya data 3 tahun terakhir, 2018, 19, dan 2020. Kita punya 3 produk, produk satu, produk 2, produk 3. Masing-masing produk tentunya pasti punya harga dong. Katakanlah produk itu misalkan jagung, produk 2 tuh
produk 3 itu apa gitu lah ya. Kalian tinggal imagine. Nah, next kita tinggal belajar sebenarnya simple price index itu apaan, agregat tuh ngapain gitu-gitu sih. Nah, kita start dari yang pertama dulu namanya simple price index. Sesuai namanya ini adalah indeks harga yang paling simple ya, yang sederhana doang. Nah, single price index sesuai namanya single. Dia itu akan mengcompare harga untuk satu item doang. Ya, jadi a simple price index for any item is the ratio of the price in period T, PT, and the price in the best period, PO, expressed as a percentage. Nah, jadi best period itu maksudnya tahun dasar ya. Jadi ada satu tahun yang jadi komparasi kita. Kalian mau compare ke siapa? Tahun ini dibandingkan tahun 2020 berarti tahun 2020 best year. Itu maksudnya ya. Nah, jadi simple price index sehingga dia hanya bisa untuk satu jenis produk. Contoh, kita develop untuk si produk satu. Nah, untuk produk satu, eh, misalkan indeks 2020, misalkan ya, kita asumsikan base year-nya itu 2018. Jadi semuanya dibandingkan ke 2018. Istilahnya kalau sejak 2018 tuh udah naik berapa persen sih harganya? Nah, itu yang mau dibicarain. Nah, sekarang kita di Simple Price Index untuk produk satu ya. Indeks di tahun 2018 berarti kan adalah harganya 14,3 dibagi dengan harga tahun 2018 juga 14,3 kali 100 kan sesuai formula ya. PT dibagi P0 kali 100. Jadi nilainya 100. Kalau misalkan kalian hitung indeks 2019, berarti pakailah harga produk satu di 2019 14,9 bandingkan ke base year di 14,3. Ya, jangan lupa dikali 100. Hasilnya kayak gini. Next, kita bisa lihat ke indeks di 2020, itu adalah di 15,5. Kalian bagilah dengan si base year di 14,3. Kalikan 100. Oke, jadi kurang lebih inilah namanya simple price index. Oke, kurang lebih sih seperti ini ya untuk simple price index. Lalu kalau kalian misalnya ditanya, kira-kira produk satu nih harganya udah naik berapa persen sih? Misalnya di 2019. Di 2019 sebenarnya harga produk satu tuh naik berapa persen sih dibanding 2018? Caranya 104 dibagi ini kurang satu. Selesai. Atau kalian sebenarnya hitung pertumbuhan doang. Ini dikurangi tahun sebelumnya dibagi nilai tahun sebelumnya. Nah, dapatnya sekian kan bisa kita kali 100 ya untuk jadi persen. Berarti, oh ternyata harganya naik 4,2%. Nah, next di 2020. Sebenarnya ini 4,2 itu gampangnya adalah angka persentase kalian kurangi 100 doang. Kalau kalian kurangi 100 kan dapat 4,2, itulah dia 4,2%. Nah, kalau ini kalian kurangi 100, angkanya kan 8,39%. Tapi ingat, belah naik 8,39% dibanding 2018. Kalau ini kan 2019 dibanding ke 2018. Kalau ini 2020 dibanding ke 18. Jadi bukan dibanding ke tahun lalu 2019-nya. Harga produk satu naik 4,2% dibanding 2018. Nah, kalau kalian mau hitung yang kenaikan di 2020, itu bisa juga tinggal ini dikurang ini bagi yang tahun sebelumnya. Oke, jadi kita jadiin persen, berarti nilainya ini. Berarti harga produk satu naik 4,03% dibanding 2019. Ini kalau mau dengan tahun sebelumnya. Sebenarnya intinya hitung kayak pertumbuhan doang selesai. Itu cara untuk hitung apa namanya inflation ya. Kita sebutannya inflasi. Oke, jadi itu untuk yang indeks harga pertama yang masih relatif sederhana harusnya untuk si simple price index karena cuma untuk satu produk. Nah, next kita lihat ke yang namanya agregat price index. Kalau ada yang bingung tanya aja nggak ada masalah ya.
sesuai dengan namanya agregat. Jadi kita agregasikan semuanya. Kalau tadi simbol price index itu pakai satu-satu barang, sekarang semua barang jadi satu. Contoh, ini kita punya 3 barang. Produk satu, produk dua, produk tiga langsung digabungin jadi satu. Ya, caranya sama aja. Kalau indeks 2018 berarti adalah harga produk satu tambah harga produk 2 tambah harga produk 3 dibagi dengan harga produk satu, harga produk 2, harga produk 3 di tahun 2018 karena itu base year kali 100. 2019 gimana? Sama aja, tinggal harga-harga di 2019 kalian totalin doang. Lalu kalian bagi dengan si base year-nya. Itu aja sebenarnya. Kalau udah kali 100. Kurang lebih seperti itu. Next, 2020 juga sama persis saja caranya ya. Tinggal harga dari tiap produk kita total. Lalu kita bagi dengan harga base year-nya. Oke, kali 100. Ada yang mau ditanyain, ini untuk interpretasi mas sama persis ya. Kalau mau hitung berapa sih? Jadi sebelum ke situ lah. Apa yang membedakan simple dan agregat? Kalau simple tuh hanya satu produk tadi, agregat itu semuanya. Jadi, kalau kalian pernah dengar atau baca berita, misalkan inflasi di Indonesia bulan Agustus, misalkan inflasi Indonesia bulan Agustus tuh 3%, misalkan. Nah, 3% itu untuk semua barang yang ada di Indonesia. Jadi bukan cuma satu barang. Sehingga kalau kita bicara konteks kayak inflasi, inflasi itu kan kenaikan harga barang. Cuman kan kita input lah semua barang idealnya ya, barang-barang yang banyak diberi konsumen. Jadi kita sebenarnya lebih bagus pakai agregat dibanding simple. Tapi sebenarnya tergantung fungsi lah ya. Kalau simple itu untuk satu jenis barang. Kalau agregat itu semuanya itu doang. Nah cuman ya nanti kita akan lihat ya sebenarnya agregat itu juga bukan yang paling bagus. Masih dia ada kekurangan. Oke, itu untuk agregat price index. Next kita lihat ke weighted price index. Untuk weighted price index ini adalah Las Vegas, Boston, dan Visa. Dia masing-masing tuh ada perbedaannya. Kalau Las Vegas, oh sebentar. Ini agregat price index kan kayak gini ya. Nah, kalau kita masuk yang namanya weighted price index, dia tuh sebenarnya masih menggunakan konsep agregat. Hanya saja dia pakai bobot, sesuai namanya weighted. Nah, bobot yang dipakai itu adalah kuantitas. Oke. Nah, Las Vegas Master itu cuma beda persoalan kuantitas tahun mana yang dipakai. Kalau Las Vegas, bobotnya itu pakai quantity best year. Kalau Pasteur bilang pakainya current year. Mereka tuh cuma beda di situ doang sih. Persoalan best year mana yang dipakai. Contoh, ini kita lagi hitung, kalau IL itu berarti indeks Las Vegas ya. Nah, indeks Las Vegas itu dia menggunakan P, kan rumusannya saya P 2018 kalikan kuantitas tahun dasar 2018 dibagi dengan harga tahun dasar dan kuantitas tahun dasar. Nah, kurang lebih dia seperti ini. Nah, nanti jangan lupa kita kalikan 100 ya kan sesuai formula ya. Nah, itu untuk indeks Las Vegas 2018. Kemudian indeks Las Vegas 2019. Nah, kalau Las Vegas 2019, dia itu hanya mengubah harga di atasnya ini, jadi 2019. Kuantitas masih sama menggunakan base year. Kalau si Las Vegas gimana? Kalau Las Vegas dia agak beda cerita. Si indeks pas, sorry, pas maksudnya. Jadi indeks pas di 2018 dan 19
itu dia akan menggunakan kuantitas tahun berjalan, sorry bukan, dia akan menggunakan current year. Informasi yang kalian punya paling baru itu kan adalah di tahun 2020 kan. Nah, kalau kalian paling tahu itu adalah yang tahun 2020, maka nantinya kuantitas yang kalian pakai itu adalah kuantitas 2020. Harganya nyesuaiin, tapi kuantitasnya itu selalu adalah kuantitas current year. Yang terbaru tuh siapa? 2020. Nah, dia tuh soalnya beda di pembobotannya. Makanya ini dibilang ada yang Las Perez, ada yang Paste. Bedanya cuman karena dia di kuantitinya sih. Kalau Las Perez dia mau ikat ke tahun dasar, kalau Las Perez itu dia menggunakan si current year. Ada yang bingung, silakan ditanyain. Oke, kalau tidak ada kita bisa coba praktis aja lah ya untuk hitung si apa namanya indeks-indeksnya nilainya berapa. Nah, berarti ini kita harus hitung nih ya, P kali Q, P kali Q ya. Nah, berarti maksudnya sebenarnya gimana sih? Berarti price kalikan kuantitas, ditambah price kalikan kuantitasnya juga, tambah price kalikan kuantitasnya. Itu doang. Lalu dibagi dengan yang tahun dasar. Tahun dasar itu kan 2018. Ya. Ini kali ini ditambah dengan ini, kali ini, plus ini, kali ini. Oke, jangan lupa kali 100 ya di ujungnya. Jadi 100. Indeks Las Perez 2019. Berarti kita menggunakan price 2019 kalikan tahun dasar kuantitasnya ya. Ditambah dengan harga yang 2019, kita kalikan dengan kuantitas tahun dasar plus harga yang tahun 2019 kalikan kuantitas tahun dasar. Lalu kita bagi dengan harga tahun dasar kalikan dengan kuantitas tahun dasar. Oke, ada yang bingung, ada yang mau ditanyain silahkan. Kurang lebih si Las Perez tuh kayak gitu. Kalau 2020 gimana caranya sama persis? Yang diubah cuma price di pemila. Nah, next kita bisa lihat untuk yang si Paste, ya. Paste itu sebenarnya konsepnya mirip ya, yang tadi kan secara penjelasan itu kan nampak ya. Nah, cuman kan bedanya dia hanya di persoalan kuantitas-kuantitas yang digunakan. Kalau ini misalkan dari tahun dasar ya, berarti kan price tahun dasar kalikan kuantitas terbaru. Kareniernya itu siapa? Itu untuk yang best year ya. Nah, sekarang kita hitung indeks paste 2019 ya. Indeks paste 2019 dihitung sebagai price 2019 dikalikan kuantitas terbaru, tambah price 2019 kalikan kuantitas terbaru, plus price 2019 kalikan kuantitas terbaru. Lalu kalian bagi dengan base year. Base year itu adalah kuantitas price tahun dasar kalikan kuantitas terbaru juga, price terbaru, price tahun dasar kalikan kuantitas terbaru, price tahun dasar kalikan kuantitas tahun terbaru. Kalau sudah dikalikan 100. Nilainya seperti ini. Sampai di sini ada yang mau ditanyain, silahkan. Nah, berarti buat yang pasca itu dia
pembagi si prime itu Tetap, base year orang ya Kak. selalu base year. Tetap. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Nah, jadi kalau kalian lihat, last Paris dia menghasilkan perhitungan seperti ini. Jadi inflasinya katanya cuma di 1,57%. Pas jadi 1,37%. Kalau tanpa pakai bobot di 1,73%. Itu inflasi di 2019 ya. Hmm, pelajarin hasil hitung inflasi ya. Inflasi ini sebenarnya hitungannya simple. Tinggal kalian menggunakan indeks 2019 dikurangi indeks 2018 dibagi dengan indeks 2018 nanti kali 100 ya. Jadi ini sebenarnya adalah rumusan kalau kalian mau menghitung inflasi 2019. Oke, kurang lebih dia seperti ini cara perhitungannya. Nah, jadi kalau ditanya berapakah inflasi 2019, tinggal kita hitung nih. Berarti indeks 2019 sebenarnya ini yang tadi gua ajarin cuman lebih formal doang aja ya penulisannya seperti apa. Dibagi indeks 2018 kali 100. Nah, jadi ini sebenarnya inflasinya 1,57. Ya, kalau aku jadiin persen pakai Excel otomatis dia di 1,57%. Kurang lebih seperti ini ya. Ini kalau menggunakan versi Las Vegas. Nah, nanti kalau kalian hitung ini versinya si Pasteur, nah ini dia nilainya. Jadi pasti beda ya. Jadi tidak ada jaminan bahwa mereka sama. Dan wajar banget kalau mereka beda ya, karena ya tahun kuantitas yang dipakai kan beda gitu. Kurang lebih seperti itu cara menghitung inflasi. Ya, jadi perlu kalian tahu bahwa inflasi itu adalah kenaikan harga barang-barang secara umum. Tadi apa Kak perbedaan versi Lasper sama Pascal? Oh, mereka cuma beda di persoalan kuantitas kan, yang bobotnya itu loh. Kalau si Las Perez itu selalu menggunakan kuantitas base year. Kalau si Pasteur dia selalu pakai kuantitas si current year. Itu Oh, sih yang beda. jadi begitu pun buat inflasi ya. Jadi kita menggunakan data yang sebelumnya kita dapatin. Jadi kayak kalau misalnya kita sebelumnya dapat last pay, data last payer, berarti gitu ya. Dapat Dihitung benar pakai Las Perez. 7%. Gitu Kak. Oke. Tapi ini tergantung soal aja kan, Kak. Nggak, Iya, itu gimana? kalau disuruhnya Las Vegas ya udah Las Vegas gitu. Betul, tergantung soal doang sih, nggak masuk semua. Nah, tapi itu bener gak yang pasca yang emang campuran gitu kan 2019 kali quantity 2020 sama price 2018 kali 2020 gitu kan. Ada tiga. Hmm, iya, betul. Atau kalian pernah dengar kalian diajarin pakai P 2019 kali Q-nya 2019 juga? Pernah? Kalian diajarinnya kayak gitu nggak? Atau beda juga? Kalau nggak salah ingat iya gitu Kak. Jadi P 2019 2019 juga sama. Nah, betul ya. Jadi ya sama pas itu tuh ada yang versinya kayak itu, ada yang versinya kayak gini juga. Tuh kalian cross check tuh. Soalnya buku yang kalau yang dipakai Sanjeev Jagia tuh ngajarinnya kayak gini. Kuantitasnya itu current year. Yang terbaru siapa yang dipakai. Tapi pas itu juga boleh pakai yang hitungannya itu.
Yang 19 ya Q-nya 19, yang 20 ya Q-nya 20. Intinya Q-nya jadi Q tahun berjalan. Itu bisa. Tapi sama aja ya. Beda, pasti hasilnya beda. Hasilnya pasti beda. Cuman aku nggak tahu kalian Hasilnya nanti. beda tapi dua rumus itu berguna. Dua Maksudnya bukan rumus itu berguna. pasca. Dua-duanya benar. Yes, dua-duanya pasca. Oke. Oke. Kalau pakai tahun yang sama, itu kan kalau misalnya pakai P 2019 berarti Q 2019, bawahnya juga Q 2019. Benar, Q-nya harus 19. Oh, oke. Heeh. Makasih, Kak. Iya. Kamu nanya Kak, berarti Hmm. yang P 2018 tuh jumlah dari harga di tahun 2018 ya? Sorry, yang mana? Yang P, P bawah, bawah, bawah. Nah itu, yang L 2018 kan P 2018 dikali Q 2018. Nah itu cara ngitungnya itu kan harga dari 2018 ya. Di, Benar, kali sama kuantitasnya. hmm, Atau gimana? Coba ulang aja nggak apa-apa pertanyaannya. Kurang lebih seperti itulah ya. Jadi sebenarnya indeks harga itu seperti itu. Tipe-tipenya kayak gini-gini ya. Simple, agregat, dan yang weak. Eh, Inflation juga udah diajarin saya hitung, ya kurang lebih pasti sama terus lah kayak gitu. Next kita lihat di nominal dan real value ya. Eh, Nominal dan real value sebenarnya tuh ngomongin apaan ya kalau nominal sama real value. Nah, jadi nominal itu bicara tentang nominal real itu intinya daya beli lah. Atau misalnya ini biar jelas. Eh, Misalkan income nih. Nah, ada orang kerja di tahun ini nih. Misalkan ada orang yang income-nya di 2024 tuh 5 juta. Ya. Sebenarnya pas tahun 2021 untuk posisi dan pekerjaan dia itu sebenarnya gajinya juga sudah 5 juta. Misalkan kayak gini. Ya, jadi 2021 tuh sebenarnya memang untuk kerjaan dia tuh biasa udah dibayar 5 juta. Tapi sampai 2024 income dia ini masih 5 juta juga gitu loh. Jelas kan kalian tahu 5 juta tahun 2021 sama 5 juta 2024 itu beda nilainya dong, value-nya beda. 5 juta di 2021 tentu jelas lebih berharga dibanding yang di 2024. Kenapa? Karena harga barang-barang kan udah pasti naik, ya ga? Kalau misalkan dulu 2021 5 juta tuh bisa beli misalkan 5 juta bisa beli 50 kilo beras. Sekarang 2024 mungkin 5 juta cuma bisa beli 30 kilo. Ya, jadi 5 juta itu value-nya beda kalau beda waktu. Nah, itulah konsep real dan nominal value. Nanti kita mau coba lihat sebenarnya secara real uang 5 juta 2024 tuh berapa sih nilainya? Kira-kira seperti itu. Nah, mungkin biar, tapi untuk itu kalian butuh indeks harga ya, price index. Nah, jadi kalian tuh butuh informasi price index misalkan di
satu, kemudian 2022, 2023, 2024. Saya ini price index ya. 2021 tuh price indexnya 105. 2002 tuh 108, ini 112, ini 115. Misalkan kayak gini price index ya. Jadi entah mau pakai paste lah, Las Vegas, pokoknya intinya hasilnya kayak gini. Cara convert, menghitung yang namanya real value itu menggunakan formula ini. Tinggal nominal dibagi price index kali 100. Contoh, ditanya, berapakah real value income 2024 di tahun 2021? Nah, misalkan ditanya kayak gitu. Real income-nya tuh berapa sih 2024 dibandingkan dengan tahun 2021? Nah, cara hitungnya real value adalah kan tadi nominal value. Jadi real value 2024 itu adalah nominal value 2024 itu 5 juta itu dibagi dengan price index. Jadi bagilah dengan price index 2024. So, misalkan 2021 itu 100 ya. Kira-kira kayak gini aja deh. Nah, dibagi dengan 115. Lalu kalian kalikan 100. Kira-kira seperti ini. Kalau kita hitung nilainya, ini kayak gini. 4.347. Interpretasinya apa? Bahwa ternyata 5 juta di 2024 itu ibaratnya sama kayak kalian di tahun 2021 tuh punya duit 4,3 juta. Gitu loh. Jadi nilai 5 juta sekarang itu sebenarnya setara dengan tahun 2021 tuh nilainya 4 jutaan. Itu maksudnya. Ada yang bingung, ada yang mau ditanyaan, silahkan. Intinya bantu kalian compare duit beda waktu. Itu sih. Jadi kurang lebih seperti itu ya untuk konsep real value dan nominal value ya. Yang membedakan itu doang sih. Nah, next kita changing the best year. Changing the best year. Nah, ini price index berarti kan tahun dasarnya jelas 2021 ya. Tahun dasar itu pasti indeksnya 100 ya. Nah, sekarang aku minta kita coba convert nih. Aku mau buat price index baru, tapi aku mau base year-nya 2023. Oke, kurang lebih seperti ini. Ini kan tahun 2000, ini indeks harga di mana 2021 tuh sebagai base year. Sekarang kalian diminta convert ke 2023. Gimana cara convertnya? Simple sebenarnya. Indeks harga ini kalian bagilah dengan indeks harga 2023 kali 100 doang. Jadi semua indeks harga dibagi dengan tahun dasar barunya itu siapa? 2023 kali 100. Itu doang. Jadi 2112 bagi dengan tahun yang terbaru siapa? Kali 100. 115 bagilah dengan indeks tahun dasar baru, berikan 100. Itu doang. Nah, berarti inilah indeks harga terbaru yang sudah kalian coba ganti tahun dasarnya. Oke? Oh, jadi indeks harga tahun 2021 tuh sebenarnya 89,3 kalau tahun dasarnya 2023. Kira-kira seperti itu. Itu namanya changing the base year. Kalian mengubah tahun dasarnya doang. Kurang lebih seperti itu sih. Just to know, oke lah. Tapi harus tahu, biasanya bisa aja keluar. Itu cara ngubah tahun dasar. Oke, teman-teman, ada yang mau ditanyakan, silakan. Untuk price index. Jika tidak ada, kita praktis saja ya. Nah, the following table is the data on the consumer price index, inflation rate,
and monthly salary for 2014 sampai 2018 period with some missing information. Satu, find the missing information in the table above. Oke, ya, tinggal buat aja ya. Oke, nah next kita akan coba lengkapin aja si tabel-tabel kosong ini ya. Em, Oke, nah misalkan diminta hitung CPI, CPI di sini tuh berapa sih nilainya? Nah, yang penting tuh kan sebenarnya kalian paham dulu cara menghitung yang namanya inflasi itu seperti apa. Inflasi, ya, inflasi tahun T itu dihitung sebagai apa? CPI tahun T, CPI itu indeks harga konsumen ya. Tadi indeks harga mau kayak si Las Vegas kah, pasti itu terserah. Indeks tahun sebelumnya, lalu kita bagi dengan CPI tahun sebelumnya kali 100 doang. Nah, ini kan formula inflation rate ya, cara menghitung nilai inflasi kali 100. Nah, ini bisa kalian pakai nih. Kan yang kita cari sekarang CPI, ya enggak? CPI tahun dia sendiri. Nah, kalau ini kita otak-atik ya, tuh misalkan ya, sebentar. Jadi ini dia akan jadi CPI tahun T. To inflation. Oke, berarti nanti ini akan menjadi apa? Em, Inflation dibagi 100, ya. Oke, inflation dibagi 100 plus 1. 1 plus inflation dibagi 100 saja biar lebih enak lihatnya. Nanti kalau sudah kita ngapain? Kalikan dengan CPI tahun sebelumnya. Ya, ini kalian cuma otak-atik doang ya, jadi nggak mesti dihafal-hafalin juga lah. Selama kalian hafal inflation rumusannya apa, tinggal kalian otak-atik, temunya kayak gini sih. Oke, ada yang bingung, ada yang mau ditanyain tuh, fun-fun aja ya silakan. Berarti CPI itu sama dengan indeks ya? Artinya. CPI sama dengan apa? Indeks. Oh sama, sama betul sama. Hmm. Betul ya, rumusnya kurang lebih seperti ini. Nah, next kita bisa coba hitung CPI-nya. Berarti kalau misalkan kamu mau hitung CPI 2015, berarti kan rumusannya adalah 1 ditambah inflasinya 8% dibagi 100. Kenapa ini bagi 100 tuh karena kayak 8% tuh kan sebenarnya 8 per 100 kan. Intinya dia mau gini, karena inflasi kita tuh tulisannya full full value 789. Terus bagi 100. Nah, nanti kali CPI tahun sebelumnya. CPI tahun sebelumnya kan 116. Berarti nilainya 125,8. Kita tes lagi satu nih, CPI 2016. Berarti adalah 1 ditambah inflasinya dibagi 100 kali CPI tahun sebelumnya. Nah, ini dia jawabannya. Ini untuk CPI-nya. Nah, untuk hitung inflasi mah udah pasti gampang ya. Tinggal ikut doang kan rumusnya.
Berarti ini dikurangin tahun sebelumnya bagi tahun sebelumnya kali 100. Itu aja, tinggal kalian sesuaiin. Ada pertanyaan untuk nomor 1A, tinggal kalian lengkapin table menggunakan formula terlampir ya. Nah, yang B, what is the correct with the correct formula? What was the average annual inflation rate over the past 6 years? Jadi, berapakah rata-rata annual inflation rate selama 6 tahun terakhir? Nah, 6 tahun terakhir itu kan berarti ini semua nih, diminta hitung rata-rata inflation rate. Ya, karena ini adalah menggunakan inflation rate, kita bisa menggunakan geometric mean. Nah, penggunaan geometric mean itu kan sebenarnya rumusannya adalah tinggal kalian kalikan semuanya. Kalian tinggal recall kemarin ya tentang perhitungan geometric mean. Itu intinya adalah kalian harus menghitung dulu 1 plus inflation rate. Inflation rate ini tolong dijadikan persen dulu, berarti caranya dibagi 100. Nah, sehingga 7% 1 plus inflation rate itu kan berarti jadi 1,07. Lakukan ini untuk semuanya. Oke. Nah, dalam perhitungan geometric mean, ini kan semua komponen kita kalikan kan ini kali ini. Nah, kali semuanya. Kalau sudah, kalian ngapain? Diakarkan dengan total yang kalian kalikan. Kalian ada kalikan berapa komponen di dalamnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi pangkat dengan 1/6. Kalau sudah, jangan lupa min 1. Nah, inilah average annual inflation rate di 6,4. Oke, ada yang mau ditanyain, silahkan. Kak, boleh jelasin orang secara singkat nggak? Tadi pas lagi nyatet soalnya. Oke, nah jadi kalau untuk si average annual inflation rate, ini kan semua inflation rate itu kalian harus tambahin 1. Sehingga kalau 7% ya 1,07, 9% 1,09, dan seterusnya. Kalau sudah, geometric mean itu meminta kita mengalihkan ini semua nih. Jadi semua yang tadi udah ditambah 1 tuh kalian kalikan semua tuh. Hmm. Nah, setelah kalikan, jangan lupa kita akar pangkat. Sebenarnya kita akarkan ya, akar pangkat berapa. Nah, cuman di Excel ya biar jelas kita pakai pangkat dengan 1/berapa observation yang kalian kalikan. Ini kan ada 6 kali kan, kalian kalikan 107, 108, sampai 107 lagi. Ini total ada 6. Makanya pangkat 1/6. Nanti di ujung jangan lupa min 1. 6,48 jadinya. Ya, Ya, oke. Oke. oke, next ya. Lanjut, halaman. Kita ke say average arrange the real wage over the past 6 years ya based on prices di 2017. Jadi kita coba menghitung real wage. Nah, real wage itu tapi menggunakan prices 2017 ya. Nah, jadi istilahnya price-nya itu harus menggunakan price 2017. Sebenarnya kan perhitungannya adalah tinggal itu sih. Em, boleh aja kayak gini. Misalkan ya, eh, ini kan 6 juta itu kan adalah 6 juta di 2014. Diminta convert ke 2014. Yaitu 2017 itu nilainya berapa? Tinggal 6. Kita bagi dengan CPI tahun dia, kita kalikan ke yang tahun terbarunya. Jadi sebenarnya 6 juta di 2014 setara dengan 7,2 juta di 2017. Kayak gitu sebenarnya. Cara convert. Next juga sama. 6,3 kita bagikan dengan ini. Kalikan dengan 140. Begitu seterusnya aja sih ya. Ini bagi ini. Kalikan yang terbaru.
Ada yang mau ditanyain, silakan untuk real wage. Intinya adalah real wage ini semua sudah menggunakan angka 2017. Oke, jadi sebenarnya 7,1 juta, juta di 2018 itu setara kayak orang yang punya duit 6,7 juta di 2017. Ini namanya real wage. Oke, next. Kita lihat find the consumer price index untuk 2014 sampai 19 dengan 2018 sebagai cashier. Find the CPI. Nah, CPI-nya, tapi dia minta 2018 sebagai cashier. Nah, tadi data kita itu sebenarnya tahun berapa sih jadi cashier? Itu adalah tahun 2012 yang jadi cashier. Sekarang diminta ganti, kita harus yang 2018 yang cashier-nya. Nah, ingat tadi kan aku ajarin cara mengkonvert tahun dasarnya, mengubah tahun dasarnya doang. Intinya simple, kita punya ini berapa, index number-nya, bagilah dengan index number tahun dasar baru, 2018, kalikan 100. Ulang, indeks harga 2018, kalian bagi dengan indeks harga tahun dasar baru kita siapa, kali 100. Itu aja sih sebenarnya. Nah, kalau sudah, akan nilainya jadi seperti ini. Nah, kalau kalian lihat, maka tahun 2018 nilai indeks harganya pasti 100 karena dia udah jadi tahun dasar. Ya, jadi karena tahun dasar tuh pasti indeksnya udah 100. Nilainya seperti itu. Nah, jadi itulah cara kalian mengubah atau mengganti si apa namanya base year-nya. Jadi data manapun kalau kalian mau ganti cepat ya pakai cara ini. Kurang lebih seperti itu. Ada yang bingung, ada yang mau ditanyain, silakan. Pak, maaf, tadi boleh diulangi nggak ya yang geometric mean-nya gitu? Ya, geometric mean. Oke. Oke, nah jadi untuk geometric mean itu sebenarnya adalah karena kita akan menghitung ini ya inflation ya. Jadi geometric mean itu meminta kita jumlahin dulu semua inflation rate dengan satu. Jadi 1 tambah 7%, 1 tambah 8% itu berapa? Nah ini kita udah jumlahin semuanya, kita udah tambahin satu semuanya. Nah next dia tuh meminta kita mengalihkan dulu semuanya nih. Jadi komponen di sini nih itu adalah kita kalikan semua yang tadi udah plus satu tuh kalikan semuanya. Kalau sudah kita tuh harus akarkan. Nah, akar pangkat berapa? Itu disesuaikan dengan jumlah yang kalian kalikan di dalam. Ini kan kita kalikan 6 komponen nih. Maka nanti sebenarnya akar pangkat 6. Atau kalau kalian mau langsung pangkat, itu kan setara kayak pangkat 1/6. Nah, kalau ini udah kalian jalankan, ini kan komen ini pasti duluan dijalankan. Kalau sudah nanti di ujung dikurangi 1. Hasilnya 68. Oke? Berarti simpelnya akar N ya Kak. Datanya ada berapa yang kita kaliin. Benar. Akar N. Akar pangkat N. Hmm. Kak, Tri mau nanya yang real wage dong. Yang C. Hmm. Sempat ke lewatan dikit Kak. Singkat aja. Oke, nah jadi real wage itu sebenarnya dia cuma minta. Ini kan data wage-nya itu berdasarkan tahun-tahun itu. 6 juta di 2014, 6,3 juta di 2014. Dia cuma sekarang minta kita hitung real wage menggunakan harga 2017. Ini adalah convert supaya semuanya pakai harga 2017. Nah, cara convertnya real wage tadi itu adalah si tinggal gajinya, salary-nya itu berapa, kita bagi dengan indeks tahun dasar itu. Indeks tahun itu. Habis itu kalikan dengan indeks di tahun mana kita mau convert nilainya.
Kan kita mau ubah ke 17, ya udah kalikan indeks 2017. Kira-kira hasilnya kalau lakukan semuanya nilainya kayak gini. Maksudnya apa? Maksudnya gini, misalkan 6 juta di 2014 itu setara kayak orang yang punya duit 7,2 juta di 2017. Nah, kira-kira seperti itu. Gimana? Ada lagi yang mau ditanyain? Oh, berarti gaji di tahun tersebut dibagi indeks terus dikali gaji sama acuannya ya. Kan kalau di sini 2017 gitu. Dikalikan indeks acuannya, Oh, indeks acuannya bukan gajinya. bukan bukan gajinya. Oke deh. Oke. Jadi gimana? Yang lain ada lagi yang mau ditanyain? Silakan. Enggak, kurang lebih sebenarnya seperti ini sih materi-materi yang kita discuss ya untuk hari ini. Ada yang mau ditanya lagi? Silakan ya. Kak, Berapa? buat yang inflasi yang kosong itu yang inflasi inflasi yang 2017 Inflasi 2017. ya, berarti kan itu kan pakai cara yang ini kan yang kakak tulis di bawahnya nih. Benar. Yang Terus ini. berarti kita harus nentuin CPI 2016 ya dulu kan karena Yes, benar. Betul yang tahun sebelumnya. Jadi dari awal tuh hitungannya harus benar ya. Jadi kalau udah salah, ke bawah salah semua jadinya. Kak, mau nanya Kak, kalau misalnya IHK itu apa tuh? Kok belum IHK, IHK itu apaan ya? IHK tuh indeks harga konsumen. Itu mungkin bahasa Indonesianya kali. Benar, bahasa Indonesia doang. Dari Tapi CPI ya. itu CPI bahasa Inggrisnya CPI itu. Iya, Consumer Price Index, indeks harga konsumen. Oke, oke. Heeh. Indeks harga konsumen ya. Jadi sama aja formulanya IHK min IHK. Aku mau nanya dong Kak, Apa? rumus yang CPI 2015-2016 rumusnya gimana? CPI 1516 rumus. Oh, pakai formula ini nih. Oh, 1 plus inflation rate kali CPI sebelumnya. Oh. Ada lagi? Maaf Silakan. tadi yang antara inflasi sama real wage itu apa nama kategorinya Kak? Lupa. Nggak ada sih. Ini jangan dikasih kategori. Terpisah aja tabelnya nanti ya. Ini cuma untuk perhitungan doang. Pasti kalian nanti kerja manual ini kok kalian nggak buat nih yang kayak gini nih. Karena kalian langsung tulis ke dalam akarnya doang. Ini saya nggak usah. Saya cuma nunjukin ke kalian doang sih. Ada lagi? Silakan. Dari harga. kan tadi buat kalau misalnya
base year-nya dirubah, berarti CPI-nya tuh dibagi sama CPI yang base year ya, Pak? Eh, Kalau biasanya mau diganti punya ya, itu indeks harga dia. Ini kan misalkan aku mau hitung CPI 2018. Berarti CPI tahun 14 itu dibagi dengan CPI tahun dasar baru siapa? Tahun dasar baru kita. Kalau convert ke 18 ya. Oke, oke, Pak. Oke. Next. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyain silakan. Kalau dari saya kayaknya cukup deh. Yang Oke, yang lain ada lagi silakan. Oke, karena materinya udah selesai, aku izin menutup iLearn hari ini ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah join dan terima kasih untuk Kak Winarko yang bersedia untuk meluangkan waktunya untuk mengajar hari ini. Untuk Kak Winarko dan teman-teman boleh leave ya. Oke, thank you semua ya. Makasih Kak Winarko. Yuk, Jadi Kak. ya silakan. Kak, makasih banyak ya, Kak. Izinnya. Yuk. Mm-mm.